Maha Satrio Piningit hadir. Satya Kesena memberi peringatan pada para oknum budayawan. Berdampingan pemberitahuan SB, bertauhid akan begitu krusialnya dalam kehidupan, hendaknya agar tidak berpecah belah. Bhagavad-Gita Nusantara pertama Padapat ke-8 tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Saya sampaikan pesannya beliau Suryo Panjikarso khusus umat muslim dalam waktu dekat ini. Perbanyak doa, semakin kuatkan yang telah diajarkan Rasulullah dalam usaha menangkal secara gaib para anak buah Dajjal. Dan setelah panjenengan berdoa yang diajarkan Rasul kita, pesan beliau Suryo Panjikarso suruh menyampaikan ke panjenengan semua umat muslim, setelah baca doa itu dengan khusyuk, suruh nambahi sholat sunat hajat dengan doa kepada Allah, mohon dibukakan hati dan pikiran. Dan suruh dia kemudian bagi Anda, bagi umat muslim, berdoa agar ilmu-ilmunya terbebas dari Dajjal yang menyatu dalam manusia. Ini tanda kutip, jangan salah paham, nanti dikira hanya ilmu perdukunan. Ini keilmuan secara mendalam, termasuk ilmu kita semua umat muslim. Pesan beliau yang kedua, sebelum nanti yang inti yang saya sampaikan, pesan beliau yang kedua khusus non-muslim yang di Bali, di Tengger, yang dahulu menyingkir setelah peruntuhan Majapahit, Pulau Malang, Kediri dan sekitarnya, Mojokerto, Trowulan, Sidoarjo, dan Pasuruan, pula kaum Jawani dan Jawata yang masih berpegang, pula sesepuh dan adisepuh Jogja, pula Jawa Timur, pula keluarga kami Sunda Pasundan seluruhnya, pula Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan penjuru sekitarnya. Pesan beliau bagi kecintaannya, berharap dicintai Pertiwi untuk menepikan rasa, untuk mengetahui titen, siap-siap bersatu dan semakin menyatu dengan alam. Oke, kita mulai menuju nanti pemberitahuannya SP Satrio Piningit yang akan saya sampaikan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Tuhannya alam jagat semesta sedalam susunan kepengurusannya. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati, sebelum saya dalam menyampaikan nasihatnya beliau, perlu saya sampaikan dalam saya sebagai Panglima Sastra, Panglima pengetahuannya beliau, wajib berbagi share pengetahuan
bagi saudara masyarakat kita modern, dan memberi semacam nasihat wejangan pada kaum adi sepuh dan para sesepuh Bumi Nuswantara Dwipa. Dan wabil khusus dan mohon maaf bagi masyarakat milenial modern, kita bukannya dalam saya nggak sopan ataupun sombong dalam kata tadi semacam nasihat wejangan, namun dalam hal yang wigati dan sangat mendesak untuk bagi kita semua kalangan adi sepuh maupun sesepuh, kalimat itu tadi adalah hal biasa dan lumrah. Dalam hal ilmu rasa, terlebih terhadap alam yang krusial. Demikian saya berbagi share pengetahuan untuk anak bangsa muda kita, kaum milenial, pula semacam nasihat wejangan untuk kaum adi sepuh dan sesepuh Bumi Nuswantara Dwipa. Dalam saya mohon izin. Terkait zaman penuh fitnah, dalam saya akan bicara tentang Satrio Biningit ini. Berhubung saya dalam adalah seorang muslim, wajib dalam mengingatkan bagi para mubaligh, ustadz kiai kita yang amat kami sayangi atau budayawan, saya ingatkan zaman ini saya menyarankan untuk stop dahulu pembicaraan, pengajaran sejarah tentang transisi pengislaman Dwipa. Jangan terlalu jauh melangkah. Takutlah engkau panjenengan jika itu menambah gelapnya suasana Anda semakin tersesat dalam kegelapan. Hendaklah eling dan waspada. Ini permintaan saya untuk panjenengan semua untuk menahan diri. Pula ini peringatan saya yang kedua yang sangat keras pada oknum budayawan. Kono wong Jawa Timur. Aku ya wong saka Jawa Timur. Aku ngerti ning rah jiwamu ana Adipati Karna. Aku Satya Kiseno. Sanggup melayani perang ilmu pengetahuan. Marang putaran waktu, tutup zaman Kaliyuga. Perang ilmu pengetahuan, perang Baratayuda sejati, perang kegelapan nafsu zaman akhir Kaliyuga. Ben ora sio-sio perjalanane para nabi-nabi termasuk Arab sajroning kuwi. Pula saya ingatkan dengan sangat keras, ada salah satu oknum budayawan yang kelebihan dalam tirakat dan melangkah sok tahu paling mengerti tentang Semar. Ingat, di belakangmu banyak jamaah yang mengikutimu. Buat panjenengan yang saya hormati sebagai oknum budayawan yang sok paling mengerti tentang Semar, stopkan ucapan dan pemikiran Anda tentang Semar. Meskipun kemarin beliau Sang SP memperingatkan saya untuk bersabar, saya ingatkan untuk kamu oknum budayawan, karena Anda belum tentu tahu seperti apa sesungguhnya Semar. Saya ingatkan itu
untuk jenengan, untuk eling dan waspada. Sebab kepintaran jenengan yang terlalu jauh berkelebihan melangkah akan menambah semakin tebal volume kegelapan diri kalian yang terkontaminasi pengaruh dajjal dari goib, tabir goibnya Arab sana. Saya tidak menganjurkan Anda untuk menghormati Semar atau apapun itu, sebagian kecil dari kejawataan ini, dari banyak hal yang lain. Pengikut-ngikutan Anda mengkaburi, menghilangkan nilai luhur yang diberikan Tuhan pada setiap bangsa, sok tahu kemintar, membelokkan dengan fitnah sok tahu paling suci sendiri, diterus-teruskan mengkaburi, menghilangkan nilai luhur diri sendiri, diterus-teruskan ikutan terdahulunya, menjadikan fitnah halus yang tak terasa, yang menjadikan Anda anak bangsa jauh dari jati diri, keluhuran rahmat Tuhan, keluhuran jati diri bangsa yang tertanam lebih tua dari bangsa-bangsa yang lain. Dan di part yang ke-8 ini, ucapan saya ini untuk dijadikan tonggak sejarah dalam perjalanan kesedihan anak bangsa, kemarahan alam, kegelapan makna untuk Notonegoro. Apa kamu kira ini hanya hiasan? Ini adalah saloka. Saloka pemantik kandang. Kalau dalam memilihkan figura juga bisa. Namun ini adalah arahannya dari beliau. Kalian semua bangsa Indonesia tahu ini adalah kitab keluhuran. Atas rahmat Tuhan, bersama beliau kami persiapkan dari tahun 2009 kami susun di dalamnya lebih 800 halaman total. 13 tahun kalian semua kami awasi. Bagaimana kekacauan jiwa dalam beragama Muslim pecah belah menemui ngunduh wahing pakerti. Kami awasi, kami tungguli bagaimana manusia dalam bersosial alam dan pendidikan yang dianggap tokoh, bagaimana Anda dalam berucap, bagaimana Anda dalam berbuah kepemimpinan, kami awasi. Bagaimana Anda dalam berperilaku, dalam bernegara, bahkan global, kami awasi selama 13 tahun. Sampaikan tentang keluhuran ini pada oknum budayawan dari Jawa Timur itu yang terlalu lancang otaknya, berkelebihan pemikiran, dan bibir mulutnya pembicaraannya yang tiada pernah ia ketahui karena Allah. Dan karena saya adalah seorang Muslim atas agamanya Rasul kami Muhammad yang terakhir dan keluhuran bumi Nusantara ini, dan saya ingatkan
dengan penuh cinta kasih pada para kaum alim ulama, para gus yang saya cintai, dan para ustadz kiai. Tahan diri kalian, berhenti dahulu bercerita sejarah atau menyejarahkan transisi agama kita Islam ke Nusantara. Hendaknya eling dan waspada. Ditakutkan jika di sana terdapat kegelapan keegoan terdahulu. Untuk kita sempurnakan dan memohon maaf. Saya ingatkan pada para ustadz kiai dan saudaraku semuanya, umat muslim, jangan GR dengan tanah Nusantara ini. Tanah Nusantara ini yang lebih tua dari belahan Arab sana. Maaf Mas Suryo Panjikarso, saya Satya Keseno, kusirmu ngejawantah pada budayawan pada 48 ini. Sebelum dalam menyampaikan nasihat penerang pada keluarga besar kita, bangsa Indonesia. Oke, seluruh bangsa Indonesia, saya sampaikan nasihat penerang beliau Maharatu Sastra Bumi pada panjenengan semua keluarga besar bangsa Indonesia. Penegasan, saya tegaskan sebelum dalam menyampaikan nasihat beliau yang pertama di 48 ini, perlu saya tegaskan, sampaikan pada seluruh umat muslim dan bangsa Indonesia, atas saatnya, masanya, waktunya SP ini muncul. Atas sudah waktunya, tentu pada waktunya ini akan memunculkan diri dengan matang. Dan tidak main-main, saudara-saudara, seluruh Indonesia. Dan janganlah bingung, saudara-saudaraku seluruh Indonesia. Memang beginilah prosesnya pertama dalam memberikan penerangan bangsa. Dalam memberikan penerangan bangsa, jangan salah paham. Dan saya doakan atas segala masyarakat yang ketiban wahyu masanya zaman beliau muncul ini, yang telah disiapkan oleh Tuhan dan yang telah dirindu para rasul. Saya doakan zaman masyarakat di zaman tahun 2024 ini tidak menyepelekan, agar semoga dukhon dunia yang kedua tidak terjadi lagi setelah gunung Krakatau meletus di tempo berapa abad dahulu itu. Apa kalian, kita semua tidak berpikir dalam otak? Atas zaman itu sudah banyak kerasukan jiwanya sedalam goib oleh anak buah Dajjal. Sudah banyak pembunuhan antar sesama saudara manusia. Dan peperangan dunia hanya berebutan dunia pepesan kosong. Akan dunia terhadap jiwa atma sebelum kemerdekaanmu Indonesia, tebusan darah, runtuhnya Majapahit, yang seharusnya masa itu menjadi wadah menerima kuncinya kitab Al-Quran secara etika. Dan hingga sekarang kalian muslim masih dan semakin berpecah belah. Saya pastikan jiwa kalian akan sangat menderita
jika kalian tidak mengindahkan kehadirannya kami ini. Dan juga saya perlu mengucapkan terima kasih atas saudara-saudara kita yang bahkan muncul merasa sebagai SP sebelum-sebelumnya. Dan itu memang cara Tuhan untuk melindungi kami. Sebagai woro-woro, goro-goro pengawalan dulu, dan mengingatkan Anda bahwa SP tercintanya leluhur Nabi Muhammad itu ada. Dan bagi yang mengaku-ngaku kemarin SP atau apapun itu, atau Imam Mahdi, jangan hina mereka. Dan bagi yang diperjalankan, mengalami itu, jangan bersedih. Itu adalah sudah jalannya alam dan menjadi amal perjalanan kehidupan panjenengan oleh Allah. Layaknya dalam perjalanan kehidupan manusia ini dibuka dengan ilmu kepalsuan dunia sandiwara menuju yang sejati. Oke, ini mulai saya akan sampaikan wajangan pesannya beliau SP. Pesannya SP yang diwabil khususkan buat saudaranya sendiri, saudara kitanya, umat muslim yang menghuni Nuswantara, khususnya para ustadz kiainya, para ulama, Habiban dan Gus itu, yang berbagai banyak golongan itu, yang nantinya juga hakul yakin memikul bebannya para jamaahnya itu. Dan atas keadaan kenegaraan dan pendidikan dan agama pecah belah untuk zaman ini penuh fitnah. Dan saya minta seluruh umat muslim untuk memperkuat, mengamalkan amalan atas usaha menangkal pengaruh jiwa gaib, pengaruh anak buah Dajjal tetap terus dilakukan. Dan sebagai pertanda sangat susah payah dalam memberikan perlawanan, maka memang disuruh oleh baginda Rasul kita, sang imam tersebut sejak ribuan tahun. Saya bacakan wajangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maharaja Sastra Bumi. Dalam adab keilmuan disebut pula Maharatu Sastra Bumi. Atas permintaan yang Maha Luhur, Pengurus Langit dan Maha Kuasa, busur pengetahuan, busur panguripan, gandiwa sedalam hati Maharaja Sastra Bumi, panah jiwa pasupat astra dikendakinya ditembakkan ke alam gaib langit untuk menjadi ilmu-ilmu pengetahuan untuk manusia-manusia yang bebal, yang hidup di bumi yang sudah tiada selaras lagi dengan ketentuan kodrat hidup di dunia terhadap akhirat. Atas banyaknya belenggu-belenggu anak buah Dajjal yang membelenggu jiwa-jiwa manusia dunia, bahkan yang tak terbelenggu pun tak bisa lepas dari pusarannya. Atas wahyu dua perkara, atas sukma manusia berhubungan dengan sukma bumi dan kemarahan bumi, gempa dan gunung kelut, atas banyaknya nafsu yang merajalela pula agama-agamamu berbagai banyak golongan, penuh nafsu, pecah belah dan kehidupan. Mengetahuilah, wahai umat muslim,
keturunan peruntuhan Majapahit, dengarkanlah wejangan dan pemberitahuanku. Ketahuilah nak, agama yang suci, agama yang murni, yang satu tidak berebut benar itu adalah amat penting dalam kehidupan anak manusia. Jika engkau beragama berpecah belah seperti itu, beragama semakin bertambah banyak golongan, berbagai banyak kelompok saling berebut benar kebenaran. Bagaimana engkau dalam membawa jamaah manusia kepada Tuhanmu, Tuhanku, dan dalam berebut benarmu itu berbagai banyak kelompok berebut benar. Bagaimana tanggung jawabmu dalam membentuk umat bumi terhadapnya? Bagimu, wahai anak bangsaku, kehidupan duniamu ini adalah tempatnya wahana manusia mendapatkan kemurnian lurus tauhid, pencucian hati, untuk pencapaian pembebasan jiwa murni sukma sejati. Jika engkau beragama pecah belah, berbagai banyak golongan merasa saling benar, bahkan bertambah banyak lagi golongan merasa paling benar sendiri, dan semakin berebut benar, dan menjadilah engkau umat yang gelap dalam penilaian alam, sedalam susunan kepengurusannya Allah. Dan keterpecah belahanmu, keangkuhan hatimu, saling merasa benar dalam beragama, atas perbuatan itu belumlah bisa mensucikan umat manusia. Atas jauhnya perbuatan engkau pada garis yang ditentukan oleh Tuhanmu. Heningkanlah itu untuk engkau pikirkan. Pula mengetahuilah, alam dunia ini adalah tempatnya berhikmat damai terhadap Tuhan. Tidak gaduh terhadap pegangan hati beriringan dengan kehidupan dunia. Jika engkau penuh kegaduhan pegangan hati sedalam jamaah per individu yang mengimamkan atas dirimu sendiri berebut benar, sungguh teramatlah disayangkan akan jiwa-jiwanya. Dan sungguh kalian ketika kembali akan digolong-golongkan dalam penantian golongan besar yang kiri. Demikianlah golongan-golongan besar itu, sama halnya yang terjadi dengan perjalanan umat-umat para nabi-nabi dalam zaman Kaliugamu. Perjalanan hidup Anda seluruh bumi hingga saat ini menjadi golongan umat nabi-nabinya pecah belah berebut benar. Pula sebelumnya berada yang tidak menghindarkan dan dihukum oleh Allah. Untukmu menjadi pelajaran. Memahamilah, wahai manusia, beragama berebut benar pada dirimu sendiri. Rapuhlah kolbu ketauhidan meskipun mengetahui beragama. Tiada mampu mengikat jiwa kedamaian kehidupan yang lurus terhadap dunia bumi yang menembahnya. Mengetahuilah, pencerahannya kami ini sedalam leluhur, sesungguhnya lah berlaku pula untuk umat Isa alaihissalam yang terputus, pula umat Musa alaihissalam yang terombang-ambing atas kekilafannya, pula pertolongan umat Nabi Muhammad atas agamanya Allah yang terakhir, yang tiada pandai penjagaannya.
Atas ketiga nabi itu, mereka sama-sama keturunan Bapak Ibrahim yang terikat dalam satu keturunan nabi di zaman Kali-Yugamu. Dan lihatlah peperangan duniamu itu membuatmu, wahai umat Musa, kesusahan pada dirimu sendiri. Sungguh engkau akan jauh dari bapak-bapakmu. Atas bumimu adalah hakikatnya tempatmu tinggal bersama. Sungguh surga adalah tempatnya orang yang damai, arif, dan tawadu, dan takwa ketika di dunia. Dan wahai anak-anakku, pula wahai umat muslimku, keterpecah belahanmu penuh nafsu, berbagai kelompok golongan belumlah bisa mensucikan umatmu secara sempurna menuju surga. Tersebabkan engkau terpecah berbagai kelompok golongan, merasa paling benar, menjadikan agamamu sakit dalam pemimpin-pemimpinmu, meskipun di antara dirimu berada dalam golongan yang saleh dan sedikit. Dan jamaah kemasyarakatanmu semakin kegelapan dan tak terarah qalbunya terhadap Tuhan. Dan bahkan abai, lebih memilih mementingkan pekerja dunia, dan pula ada di antara mereka berlaku syirik. Dan bahkan yang mementingkan pekerja dunia tidak berkeseimbangan akhirat, mengalami kebingungan dengan keadaan ekonomi dunia. Atas alam bumi tidak menghendakinya, tidak berkeseimbangan. Dan pula ini adalah pencerahan pula bagi manusia dunia yang jauh dari alamnya luhur, pula moyang alam luhurnya. Hanya duniawi modern, kebiar dunia, memilih tidak beragama. Di manakah engkau tinggal nanti? Akan ruh jiwamu nanti ketika badanmu mati, yang berumur hanya kelipatan tahun itu, maka itu tidaklah benar. Demikianlah agamamu yang pecah belah itu tiada dapat lagi mengikat jiwa manusia untuk keselamatan, karena tali kendalinya sudah rapuh, karena sudah jauh dari syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Karena jiwamu di sana sudah tiada lagi murni dan berada kesombongan, merasa benar dalam beragama, berasa benar keakuan muncul, kemudian gelap dan rakus, dan jauh kehilangan makna yang sejati. Atas Tuhanmu maha membangun kehidupan dan etika. Terlebih jika engkau kehilangan cinta kasih terhadap sesama manusia, sedalam tindakan, perbuatan badan, mulut, pula prasangka hati dan hasud. Bukankah engkau, hai manusia seluruh bumi, adalah anak bumi? Dengan kendali agamamu yang hanya membutuhkan tangan, saling bergandeng tangan seluruh bumi dalam mendiami bumi untuk menuju kehidupan ruhmu setelah kehidupan duniamu dalam berbangsa-bangsa dalam pangkuan bumi. Pikirkanlah itu, wahai anak manusia. Dan sungguh sepeninggal Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, agama Tuhanku yang terakhir penutup kalpa, agama Rasulku penuh cobaan. Dan sedalam kami sungguh mencintai semua agama-agama nabi-nabi Bapakku Ibrahim. Dan demikian alam kami akan menunjukkan
jalan menuju surga. Dan berhikmatlah penuh tata krama menghormati karena Allah tanahku Nusantara yang dipinjamkanmu asal sabda. Dan dengarkanlah wahai anakku Nusantara Yadawa yang sama terhadap seluruh bumi asal engkau pandai merawatnya. Wahai anakku Nusantara Yadawa yang keirip-iripan, lalai kegelapan, meninggalkan leluhurnya sendiri. Salam hormatlah engkau pada para leluhur pula terhadap yang lain. Yang waktumu teramat panjang, yang tak terhitung oleh manusia, atas perjalananmu yang panjang, atas adanya perjalanan para nabi-nabi, dan pula atas Islamnya Rasul Muhammad yang diperjalankan kembali ke tanah keramat Nusantara, dan putaran waktu panjangmu atas adanya perjalanan nabi-nabi atas hukum dunia, hingga sampai atas engkau masyarakat keturunan perjalanan laku-lakon kekhilafan peruntuhan Majapahit atas lingkaran waktu menjadikanmu keterjajahan nafsu hingga zamanmu kini. Seharusnya engkau masanya reformasi Orde Baru benar-benar bertapa brata, iktikaf dengan sungguh-sungguh dalam hatimu untuk mengetahui keadaan dirimu dan dunia akan agamanya. Namun engkau tidak memberlakukan demikian. Bahkan seluruh dunia terhadap agamaku Rasul Muhammad. Sungguh bapakku Ibrahim bersedih, pula bapak-bapak nabi-nabi pun menangis. Melihat engkau umat manusia terjebak dunia hanya penuh peperangan dan persaingan dunia. Bahkan jin-jin yang beriman pun ikut bersedih akan kegelapan manusia. Bahkan putra, para anak cucu, keturunan, cicit-cicit yang tersisa Yadawa Nusantara pun hari ini kebanyakan sudah meninggalkan leluhurnya sendiri yang suci. Dan jika engkau ingin pulang ke jati dirimu, sesungguhnya lengan tangan alam maha kuasa di hadapanmu, muat menampungmu. Atas umat-umat dunia, Rasul Musa, Isa, pula Rasul Muhammad, atas alam yang dibersih sucikan, membutuhkan pencahayaan, pertolongan. Dan sungguh agama Rasul-Rasul, pula Rasul Muhammad sangat membutuhkan pertolongan. Atas ia adalah agama yang akhir penutup zaman. Berebut benar pegangan hidup, tiada menyadari keluhuran agamanya. Diasalkan dari tanah tua Nusantara, pula terhadap agama yang lain. Pula atas kuncinya yang lebih tinggi disimpankan sebagai pemeliharaan atas Tuhanmu. Allah Maha Tahu atas kelakuan kejadian manusia, agarlah manusia kembali lurus ke tauhidannya menuju surga. Maka berlakulah waspada, baik dan lurus, dan menjaganya sedalam kelengkapannya yang satu Islam. Dan bersimaklah terhadap alam dalam pembelajarannya. Bagimu manusia seluruh bumi, pula Indonesia Nusantara, demikianlah agama adalah amat sakral dan dibutuhkan oleh bumi terhadap manusia agar menjadi makhluk yang soleh, saleha,
dan berpengetahuan sedalam langit dalam mendiami bumi. Atas puncaknya dari agama adalah budi pekerti yang luhur, mengetahui terhadap Allah sedalam susunannya, sedalam ilmunya Allah. Akan dunia penuh makna, pemberian dari Tuhan, kuasa percikannya dari Tuhan. Akan karma, dharma, diajarkan dalam kitab suci Al-Quran, pula kitab agama-agama yang lain. Pula semestinya umat manusia Indonesia setelah kemerdekaan, setelah peruntuhan Majapahit, tempuhannya Allah yang terhukum pasca penjajahan atas mereka kini yang sudah sebagian besar umat muslim. Mestinya mereka menggali pesannya para leluhur pula Rasul. Namun mereka yang melakukan makin lengah, pecah belah, bertambah banyak golongan, merasa benar sendiri, dimenangkan nafsu dengan kepintaran dan rakus. Maka hendaklah mengalihkan pikiran. Terlebih agama Rasul Muhammad adalah agama terakhir akhir zaman. Tiadalah yang benar di antara dirimu yang berbuat benar sebelum dihadirkan kinasihan Tuhanmu memberi petunjuk. Maka hendaklah eling dan waspada. Demikianlah pesan ini untuk umat muslim seluruh Indonesia Raya. Pula dunia atas tauhid adalah baku dalam kehidupannya. Dan semoga engkau mapan lurus dalam beragama dan menjadi manusia yang bertauhid, agar jiwamu tidak menjadi yatim piatu yang mendiami bumi, yang maha Islam sedalam bahasa dan penyesuaian, yang menembah Tuhannya sebelum manusia ada, yang penuh cinta kasih dan mengasuh. Dan inilah penerang alam yang kami bacakan, agar engkau tidak kegelapan dalam beragama, dalam kesatuan kebangsaan dan sejarah, dan untukmu menjadi penerang dalam bernegara, untukmu menjadi pengetahuan. Dan hikmah penerang yang kembali kepadaku, anak cucu Bunda Yadawa Nusantara Dwipa yang Minandita, memberikanmu petunjuk asuhan, pencahayaan, pula pemeliharaan nasihat, agarlah engkau mengerti bertauhid itu adalah amat baku dalam berkehidupan dan terhadap yang lainnya, agarlah seluruh dunia bumi mendapatkan kebahagiaan sukma yang hakiki sedalam akhirat. Dan lihatlah, orang yang berpecah belah agamanya, berbuat benar itu adalah orang yang lemah. Bukankah benar demikian, wahai masyarakat? Tanyakanlah pada hati nurani dan pikiranmu, wahai masyarakat Nusantara Indonesia Raya. Beragama kegelapan, pecah belah, berbuat benar, lahirlah beragama penuh kesombongan manusia, angkuh, bermusuhan, saling merasa benar, kegelapan arah bertauhid, merasa benar sendiri, terlebih kehilangan rahmatnya masyarakat dan negara. Bahkan mereka tak mengerti wahyu kehidupan berada dua perkara yang sangat baku dalam berberi kehidupan sedalam langit. Dan apakah kalian mengetahui wahyu dua perkara itu? Maka
tunjukkanlah pada ulama Ustadz Kiai seluruh Indonesia yang berpecah belah banyak golongan itu akan hikmah, maka berhikmatlah pemberitaanku, wahai rakyat Indonesia, pula Arab sana, pula dunia. Ketahuilah, bertauhid dan menjadi bentuk agama-agamamu itu adalah amat penting dalam kehidupan dan membentuk bangsa-bangsa yang lurus. Terkendali nafsunya dalam mengisi peradaban dunia. Waktu yang berjalan boleh juga disebut kalpa pula yang lainnya. Jika agamamu sudah hilang kemurniannya, penuh nafsu, bagaimanakah engkau mengendalikan jamaah rakyat manusiamu? Sungguh Rasul Muhammad dan para nabi-nabi bersedih dan menangis melihatmu. Dan jika kemarahan alam ini sungguhlah teramatlah wajar sejak dahulu kala, karena merasa tak berguna, yang telah memberi kamu manusia makan tak berguna. Kelakuannya melampaui batas dalam beragama maupun dalam bernegara sedalam pandangan langit. Dan masyarakat pun kebingungan dengan ucapanku yang merasa tidak bersalah. Atas kemarahan alam, saya bertanya pada masyarakat, apakah kalian diajarkan bertata krama terhadap alam sedalam gaibnya, mengetahui sedalam susunannya hingga terhadap Allah oleh para ulama global berbagai banyak golongan itu? Pula keturunan peruntuhan Majapahit itu. Sungguh kalian sangat-sangatlah tidak mengetahui itu. Hingga kalian manusia beragama seluruh bumi tidak mengetahui budi pekerti dalam bumi sedalam gaib langit. Yang kamu lakukan adalah memberikannya uang dan memintanya uang dengan sangat berkelebihan oleh dirimu sendiri sedalam pemimpin agama berbagai banyak golongan pecah belah itu. Apapun alasanmu. Dan bagaimanakah engkau kelak nanti menghadap Rasulullah Muhammad yang agung dengan wajah perbuatanmu yang amat buruk itu? Sungguh, apakah engkau menjadi umat Rasulullah Muhammad yang tiada takut pada azabnya Allah sedalam alamnya? Bukankah kitab sucinya sudah kalian hafalkan dan kamu baca berkali-kali? Sungguh peruntuhan Majapahit menjadi derita yang berkepanjangan. Sungguh kegelapanmu menjadikanmu zaman umat yang bodoh. Berpikirlah, wahai anak bangsaku, para ulama yang dahulunya adalah orang yang baik, yang penuh bijak. Dengan keterpecah belahan agamamu penuh nafsu itu, bagaimanakah engkau memintarkan anak bangsamu sedalam hati? Dan bagaimanakah engkau membentengi serangan para anak buah Dajjal sedalam gaib, jika engkau dalam memimpin agama berpecah belah, berebut benar. Bahkan kalian abatan tahun bermusuhan dalam dirimu. Tanyakanlah dalam hatimu, tanyakanlah para ustadz kiai ulama seluruh Nusantara. Kalian bertanggung jawab sedalam keturunannya. Sungguh tiada benar di antara dirimu sebelum Tuhanmu memberi petunjuk dan meluruskanmu sedalam utusan. Maka berhikmatlah engkau sedalam Rasulku Muhammad, sedalam kinasihan bumiku, Yadawa Nusantara, Maharaja Alam Adi.
Wadi Parwa. Dan berpikirlah engkau dengan jernih, jika beragama berpecah belah, cacat nafsu, yang luka, yang sakit kepada Allah. Bagaimana engkau membangun jiwa bangsa yang sesungguhnya bangsa itu berketerikatan dengan bangsa-bangsa yang lain terhadap kesatuan bumi yang menyembah Allah. Berpikirlah dengan jernih. Jika agamamu penuh nafsu, berebut benar, pecah belah, bagaimana engkau mengikat jiwa-jiwa umat manusia tinggalan nabi-nabi untuk menjadi jiwa saleha yang sejati di hadapan Allah Tuhan yang memiliki banyak nama dan sebutan? Agamamu jangan jadikan ajang nafsu. Agamamu jangan jadikan ajang keangkuhan. Agamamu jangan jadikan ajang paling suci sendiri. Karena Allah Maha Suci dan Maha menyembunyikan. Dan jadikanlah agamamu itu ajang tirakat dan berlapar-lapar dan memakan pengetahuanlah yang banyak. Dan buanglah jauh bercandaanmu berkelebihan dalam beragama. Buanglah jauh dalam neraka agar engkau tidak tergolong orang yang lengah. Dan janganlah engkau mengaku-ngaku dan mengarang-ngarang cerita. Janganlah membengkok-bengkokkan sejarah. Di situ ada darah, ada air mata, ada dharma dan karma. Ada perjalanan mulia, pula laku-lakon. Janganlah membengkok-bengkokkan sejarah. Terlebih tidak kamu ketahui akan rahmatnya. Dosanya amat besar, mencatarai kafir, terlebih melangkai urusan Tuhanku. Neraka jahanam tempatnya. Dan pula wahai oknum budayawan, gunakanlah matamu, pikiranmu, dan otakmu. Janganlah engkau menjadi anak bangsa Jawan yang lacur. Bertekuk lututlah engkau karena Allah. Dan lihatlah kesatriaku, satria kisah. Dan ketahuilah pula atas agama Rasulku Muhammad yang memasuki Nusantara sebelum sedalam Majapahit, yang sudah sakit berbagai banyak golongan, pecah belah, berebut benar. Bagaimanakah engkau bisa menjadi tetua bagi bangsa, bagi anak bangsamu pelaku kepemerintahan? Tersebabkan akar asal mula mereka adalah dari rakyat para jamaah kaum masyarakatmu. Demikianlah ketauhidan yang kegelapan, maka sistem kepemerintahannya akan kegelapan, kehilangan daya rahmat ketauhidan. Maka masyarakatnya akan terombang-ambing nafsu dunia, termasuk Anda para pemimpin agamawan. Dan terbawalah dunia belaka, kehidupan dunia global dalam alur cerita peradabannya, dan maka kemarahan bumi langit tak terelakkan. Dan penyesalanlah seluruh umat dunia bumi, segala elemen dari atas elit dunia hingga ke bawah. Atas jiwa perseorangan, berindividu adalah sangat berarti dalam raga
yang mengalami mati menuju surga dalam tanda kutip. Dan sungguh engkaulah anak-anakku muslim ulama, sedalam banyak golongan, sedalam keturunan peruntuhan Majapahit. Atas tertundanya pertolongan, penyatuannya, pelurusannya agama Rasul Muhammad yang pecah belah berbagai banyak golongan berbuat benar. Engkaulah seluruh umat yang berbagai banyak golongan pecah belah, yang paling bertanggung jawab atas rahmatnya dahulu yang kamu sia-siakan dan kamu hina. Meskipun di antara dirimu berada yang saleh dan saleha mendapatkan ampunan, di antara kehidupan duniamu dan global telah rusak. Karena tanah Nusantara Yadawa ini dari sejak dahulu kala adalah peredamnya dunia, mercusuarnya dunia. Demikianlah anakku, anak bangsaku, janganlah terkecoh. Janganlah engkau terkecoh dengan wujud badanku yang masih muda. Bertauhid itu begitu krusial dalam kehidupan. Ikatan jiwa sukma menuju sempurna kepada Tuhan. Jangan dibuat main-main, agar engkau tidak lengah dalam wahana bumi. Hendaknya agar tidak berpecah belah, dampaknya sangat luas, agar engkau tidak tergolong umat Nabi Muhammad yang bodoh dan kegelapan. Negara, bangsa adalah wadah, pula bumi adalah wadah manusia untuk kembali ke Tuhannya. Dan ini sesungguhnya pesan yang saya sampaikan dengan lembut, pesan yang amat keras pada umat muslim yang pecah belah, terlebih yang menghuni Nusantara. Untuk mempertanggungjawabkannya, terlebih semenjak reruntuhan Majapahit dan Prabu Siliwangi. Muslim Islam semakin bertambah golongannya hingga ke zaman modernisasi ini dan makin berpecah belah. Kami meminta pertanggungjawabannya bersama masyarakatnya yang menumpang perjalanan hidup di bumi Nusantara ini dalam bertauhid. Dimirengkeh nggih kupingmu, dengarkan dengan telingamu para ustadz kiai kita yang berbagai banyak golongan itu. Atas Tuhan Allah Maha memberi balasan perbuatan buruk sekecil apapun. Atas keturunan perjalanan sebelummu, alam dalam susunan kepengurusannya Allah meminta pertanggungjawabanmu. Atas kamu, perjalanan keturunan sebelummu, pemimpin-pemimpin muslim, Ustadz Kiai yang zaman ini semakin pecah belah berbagai banyak golongan itu. Terlebih partai politik pembusukan itu. Kalian, anak keturunan sebelumnya, terlebih para ustaz kiai dan lain-lain, diminta pertanggungjawabanmu atas Islamnya Rasul kami Muhammad yang makin pecah belah. Banyak golongan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah semenjak diruntuhkannya Majapahit. Ini pesan buat Kiai Imad bersama kawan-kawan. Meskipun kalian dalam banyak golongan dan pecah belah itu, terus karena perjuanganmu memerangi Habib-Habib berakhlak hati palsu itu, manakala ada benarnya. Percayalah nak, Kiai Imad
dan lain-lain penutup zaman, atas dosa penebusan perjuangan, kesalehan pula yang lain tak akan sia-sia. Dan ini saya tambahi, saya mohon izin nggih Mas Maharatu Sastra Bumi, saya mohon izin. Saya pribadi Satya Kisena mendukung panjenengan Kiai Imad beserta teman-teman jenengan, dan insya Allah sedalam mengkakek kami kita ada keterikatan. Kulo lanjut nggih, saya lanjutkan ya wejangannya beliau Maharatu Sastra Bumi. Bagimu para Habib-Habiban, Ustadz Kiai, Ustazah Daiwati, Gus, dan lainnya, menjadilah engkau benar-benar manusia saleh atas agama leluhur kami Muhammad, dan atas agama Rasul kami, atas risiko kelipatan perbuatan, baik keegoan maupun penancapan pengetahuan, atas dirimu yang sudah dan yang makin pecah belah berbagai banyak golongan. Berhentilah nak, tangan-tanganmu menerima amplop uang yang sangat berkelebihan, apapun alasanmu dan niatanmu. Atas Allah Maha Tahu, karena kodratmu adalah manusia yang lemah, makhluk bungsu. Berhentilah dan mengetahuilah akan kerakusanmu dengan uang. Atas di antara dirimu Habib-Habib itu, ulama Ustadz Kiai, pula dalam panggung euforia, dalam golongan pecah belah berbagai banyak golongan. Dan Gus sampai melukek muta-muta itu barulah saloka alam Allah Azza wa Jalla. Atas alam yang marah, tarik yang menyengat, air yang ganas, anak panah pasupas astraku, yang seharusnya untukmu menjadi ilmu pengetahuan, memberi pengetahuan untukmu dengan lembut dan damai. Namun anak panahku dimintanya oleh alam memberitahukanmu, karena kalian masyarakat sedalam pemimpin agama-agamanya bebal. Hamba beritahukan, demi kecintaanku terhadapmu, mendekatlah engkau kepada alam atas nama Allah Esa, memiliki banyak sebutan atas bahasa-bahasa umatnya. Wahai umat bangsaku Nusantara, maka video ini, konten-konten pertolongan awal ini akan dibikinkannya panjang. Untuk pertolongan kehormatan negara, Pertiwi Nusantara, Yadawa, pula pertolongan bagi anak bangsa pelaku kepemerintahan. Karena mereka berhak pula lah surganya Tuhan. Pula atas mereka adalah buah korban kegelapan kalian, wahai pemangku tauhid pecah belah berbagai banyak golongan yang mengakar sedalam masyarakat. Aku bersumpah, aku yang wujud dan tidak menampakkan diri, dan dengan gelombang-gelombang para kesatria punggawaku, anak panahku akan mengiringinya dan menjaganya untuk kalian berpengetahuan atas kalian, agar kalian menjaga jiwa-jiwa kalian. Wassalam untuk kalian dari kami
para Mahaputra Yadawa Nusantara Dwipa, Wassalam Maharatu Sastra Bumi Bunden Nuswantara Yadawa Dwipa. Demikianlah wejangan beliau yang saya sampaikan untuk panjenengan semua, seluruh rakyat Indonesia. Dan wejangan dan sumpah beliau tadi akan saya dokumenkan, dan insya Allah kalau muat akan saya deskripsikan wejangan beliau jika muat dalam deskripsi. Untuk jenengan bisa baca dengan terang dan mengetahui huruf-hurufnya. Aku bersumpah, dan tentunya saya Satya Kisena, aku akan bersumpah. Aku Satya Kisena, Panglima Ratu Biningit, Kinasihan Allah, dan kekasih Rasul kami Muhammad, dan kekasih para leluhur, atas kitab suciku Al-Quran, tidak menyukai orang yang sombong dan memperingatkan orang yang bengkok. Berkali-kali dalam isi kitabnya, aku bersumpah akan selalu mendoakanmu. Semoga tertaklukkan keangkuhanmu dalam berpengetahuan kehidupan. Atas kamu, panjenengan semua adalah keturunan orang beragama yang berpecah belah. Atas keangkuhanmu dalam beragama terhadap alam. Dan jika kalian semua masyarakat dan para ustadz kiai tidak mengindahkan, kalian tergolong umat Rasulullah yang zalim dalam mendiami bumi Yadawa, keramat kami Nusantara ini. Dan kita akan bertemu di akhirat nanti. Atas sumpah doaku demi generasi anak bangsaku yang terombang-ambing jiwanya, yang gelap oleh zaman. Bahkan banyak yang tidak tahu dan tidak sadar tentang pengetahuan kehidupan. Dengan jiwa-jiwanya, dalam raganya, hari-harinya, di antara mereka banyak sudah yang menghadapi kematian. Aku bersumpah sedalam doaku akan tertaklukkan pengetahuan kalian beragama berpecah belah demi kehidupan generasi, demi kehidupan ke depan generasi penerus ke depan ini, agar patuh dalam menghuni peradaban dalam bernegara, menemui Pancasila. Dan sumpahku ini akan dikenal dengan sumpah Satyaki di era modern. Dan iki dilingno sampai no pesanku iki, sampai no yo pada oknum budayawan dari Jawa Timur itu. Aku Satya Kiseno menunggumu perang pengetahuan. Saya ucapkan biar terang sekalian. Sampaikan, wahai para jamaah ma'iyahnya itu, sampaikan pada Ainun Haji. Berada sedikit percikan rah jiwa Adipati Karna. Sampaikan
agar tidak salah jalan yang ketiga kali. Biar berada dalam kebenaran panguripan, biar tidak salah jalan lagi seperti zaman Baratayuda dahulu. Untung beberapa waktu lalu itu barulah dentingan busur panguripan gandiwanya saja. Sampaikan ucapanku tadi untuk menjadi penerang baginya. Bibir mulut ucapannya yang kemintar sembrono, sok tahu tentang Semar. Buta hatinya tidak tahu perjalanan hukuman dunia akan penjajahan. Ikut-ikutan, tiada sadar pengkaburan sejarah pengislaman di Jawa ini dan peruntuhan Majapahit. Agar jenengan terang, kelebihan tirakat, agar panjenengan terang kelebihan tirakat, bodoh saya nabinya sendiri. Dia tak tahu susunan kepengurusan alam Tuhan, tidak tahu waskita makin mempertebal volume kegelapan bangsa ini. Atas tanah airku, Yadawa Nusantara ini, demi ajaran Rasul Muhammad penutup kalpa yang peradabannya Nusantara membentang sampai India Utara sana, hingga penjuru dunia yang tak terhitung angka tahun manusia, atas zamannya yang melampaui kalpa zamanmu. Atas Tuhan Maha kuasa dari terhadap wali alamnya dewa-dewa, yang fase ajaran tauhidnya sedemikian itu, atas Allah Maha Ilmu dalam membangun kehidupan. Itulah yang fase ajaran tauhidnya sedemikian itu, atas Allah Maha Ilmu dalam membangun kehidupannya. Pola tahapan fase perjalanan kehidupan langit akan manusia dan makhluk-makhluk suci. Dan peradabannya itu yang amat jauh sebelum Arab sana. Hingga fase kehidupan ajaran ketauhidannya diturunkan di bumi Arab sana. Disesuaikan bahasa dan fase kemampuan manusia. Demi lurusnya kembali agama Rasulku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama penutup zaman kalki, atas kuncinya Al-Quran yang dipinjamkan dari bumi asal Yadawa ini bersama Maharaja kami, Sastra Bumi Satrio Piningit. Aku, Satya Kesena, apapun akan aku lakukan. Dan jika kau ingin bukti atas janji Allah akan tetap menjaga Al-Quran, inilah bukti atas Allah Maha Tahu. Kuncinya kitab suci Al-Quran, wahyunya Allah, yang disesuaikan dengan orang Arab sana, yang sebagian bodoh pikiran dan hati ketauhidannya itu disimpankan di tanah asalnya Nusantara. Jika engkau wong Indonesia saat ini ngikuti ngagomo mecah belah agama Rasul, mengikuti orang Arab sana yang track recordnya suka membengkokkan wahyu Tuhan kami sejak dahulu kala, kami persilahkan. Tanggung sendiri akibatnya. Akan aku saksikan, bakal tak tungguli dengan kesedihanku. Pelan-pelan kalian akan mengalami kehampaan hidup. Dan kalian akan terang benderang mendapatkan pencahayaan jika mengindahkan dan mengikuti kami. Dan
bagi kalian semua keturunan setelah peruntuhan Majapahit yang berada dalam golongan kiri, lihatlah dirimu. Segeralah bertobat dalam golongan kanan. Sungguh keretaku teramat kuat menampung kalian. Seperti inilah pertemuan, wahai anak bangsa Indonesia penutup kalki atas Rasul Muhammad pula para nabi-nabi. Inilah putaran waktu atas jiwa-jiwa pensucian dan penyempurnaan skenario-nya Tuhan. Laksana bagikan beliau dahulu Sri Rama menyelamatkan Ibu Pertiwi ini. Bersama kami para wanara pasukannya siap melawan perang pengetahuan. Laksana dobel pula perang Batara Yuda. Laksana aku Satya Kesena atas aku usir membawakan keretanya sendiri. Atas aku siap melawan perang pengetahuanmu. Wahai kalian anak keturunan masyarakat peruntuhan Majapahit kami. Atas angkuhmu, sombongmu, atas dahulu agama itu sudah pecah belah. Sebelum memasuki Nusantara. Atas bumi Yadawa ini adalah tanah kami. Dan pesan-pesan saya pada konten kreator media, pesan saya yang pertama, dan ini saya ingatkan pada konten kreator, dan saya ingatkan pada konten kreator, diperbolehkan jenengan membahas SP, tapi ngati-ngati nggih, ampun jangan berkelebihan banget, berarah yang baik nggih. Terus kemudian pesan saya yang kedua, saya ingatkan pada konten kreator yang kemarin mengaku SP, diperbaiki nggih. Kemarin coba-coba jenengan sudah selesai, songsong ke depan arah yang lebih baik. Dan pesan saya pada konten kreator yang ketiga, saya doakan nanti masyarakat bisa memilah nggih. Demikian di media channel YouTube keretanya ini nanti tentunya sangat panjang bahasannya. Ada pengetahuan, keagamaan, kenegaraan, dan agama kita Islam untuk kembali terhadap Rasul yang satu. Berada pula pengetahuan tentang ekonomi, pula tarung tentang kenegaraan, pendidikan, dan lain-lain. Karma dharma, pengetahuan reinkarnasi, pengetahuan pelurusan tentang moksa terhadap muslim untuk mengetahui sedalam hati dan berpikir. Pula pencahayaan terhadap Hindu Buddha, penguatan hati pula adanya umat Isa, pula umat Musa, pula perjalanan yang Sunan Kalijaga, pula negara global, bumi isi langit, tata surya, penjabaran Al-Quran, lapisan alam, perjalanan atma, surga neraka, pula ada pengetahuan ringkasan perjalanan umat manusia, kegelapan zaman Kali Yuga, hingga akan pra modern pembukaan Isa Al-Masih, Musa alaihissalam, hingga Muhammad SAW,
hingga zaman manusia terombang-ambing penjajahan hingga sampai zaman modern ini. Dan pula isi media channelnya beliau yang lain-lain, termasuk kunci-kuncinya Al-Quran untuk kalian menjadi muslim yang selamat. Dan pesan saya yang keempat, dan ini tidak kalah penting dan sangat penting, saya ingatkan pada para konten kreator, jangan ikut-ikutan menyejarahkan perjalanan pengislaman di bumi Majapahit ini. Ini sangat penting. Tak ingatkan, dak iman-iman jenengan. Ini serius. Karena apa? Sudah saya sampaikan di penyampaian tadi. Disitulah tambah akar gelap menjadikan pertolongan penerangan agama Rasul kita tertundanya secara etika dan ilmu kehidupan. Pumpung Eyang Sabto Palon wis rawuh go ditegake agamane Rasul Muhammad nggawa etika langit. Ora kaya ngono kuwi pecah belah berebutan bener saagama dhewe. Ora kakean nafsu kaya ngono kuwi. Yo ditegake salat 5 waktune sing suci, nggawa Islame siji sing komplit. Matek ngalam sing awal. Ben kowe sesuk ngerti padange alami budi Islame Allah ora krana kitutan nafsu secuil pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sak jeroning wali langit ya, wali alam langit ya Allah. Ojo kleru lho. Ora waline menungso. Ki pesanku yang kelima, nggih, tak cetake kanggo anak putu dengan media channel bernama Padepokan Lokajaya, sungguh lambang alif kuwi. Silakan sampean berkonten, tapi ingat tole anakku, jangan ikut-ikutan bersejarah menceritakan sejarah tentang runtuhnya Majapahit, pula masuknya Islam pecah belah itu, yang kalian tidak tahu atas menghilangkan kejawataan dahulu kala. Di sana ada kebutaan dan keras kepala, di sana ada intrik, ada rasa malu, dan keegoan masih berlanjut di masa lalu, tiada sadar akibatnya. Silakan bedah dengan akar pikiranmu. Pula kemudian diantaranya ada yang sadar atas kesalahannya. Dan ini pesan saya buat konten kreator yang keenam, pula pesan saya pula kreator sumber konten, hentikanlah pemikiran tentang harta Soekarno, redamkanlah hatimu. Konyol sekali Anda. Berkata enak sekali pemikiran Anda, kehidupan anak bangsa sudah rusak, nanti diganti dengan harta Soekarno. Lari dari kerusakan, lepas tanggung jawab. Ingat, hutangnya anak bangsamu itu sudah diperhitungkan oleh mereka. Pelaku kepemerintahan sudah diperhitungkan oleh mereka.
tinggal lihat saja nanti hikmahnya. Dikembalikan jati dirimu inilah, bahwa jati diri bangsamu Yahdawa inilah membentang dari Nusantara sampai India Utara. Jati dirimu inilah harta yang tak ternilai harganya dibanding harta khayalanmu itu untuk memenata kembali, membangun menjadi bangsa keemasan. Hentikanlah pemikiran Anda itu dengan angan-angan harta Soekarno. Itu urusan Allah. Di tanah Nusantaramu inilah banyak emas berada seperti belahan bumi yang lainnya. Sama seperti bumi yang lainnya. Pula berada kemakmuran. Dikembalikan jati dirimu inilah, bahwa engkau inilah bangsa Yahdawa Nusantara, membentang hingga India Utara sana. Diberikan petunjuk dan dikembalikan jati dirimu inilah hakikat hartamu yang sungguh-sungguh sangat tak ternilai harganya. Diingat-ingat konten kreator, narasumber yang mengangkat itu kemarin. Jadi dengan kehadiran kami dibukakan bahwa sesungguhnya jati dirimu inilah, bahwa kalian itu adalah bangsa Yahdawa, yaitu bangsa Nusantara ini yang dulunya adalah daratan yang besar. Kemudian ini pesan saya yang ketujuh, dan saya ingatkan juga pada para dalang, lek wis mulai dalang sing bener, bener, bener. Sak nduwuri bener kuwi bener. Sak nduwuri bener kuwi mapan. Lah nek mapan kuwi ngerti sak jroning sing terjadi. Jur terus mapan, nungguli diri marang kewajibane marang umat masyarakate lan Gusti kang makarya mahakaryake jagat. Tanggung jawab perjalanan titahe hamba. Sebab dititake urip kuwi nikmat sing ora ana ukurane. Jelas awak dhewe dititake urip karo Sing Maha Kuwasa kuwi nikmat sing ora ana ukurane. Wis ya, pesenku kanggo para dalang, wis lek dalang sing bener, mapan, ngerti sakjroning apa sing terjadi. Ya wis karan maklum wingi iki kesuwen oleh ngenteni SP urung muncul medar kahanan. Dadine wingi guyone sing kakean diowahi sithik, hiburane nggih disesuaikan, mergo urip nggih butuh seneng. Ning aja kakean. Ning yen ditambahi durasi tembang sastrane urip kuwi ra apa-apa. Dadi tambah siaring agama luhur. Ngono ya, Ngger. Para dalang, aja disawang aku wujude canom. Aku ki saiki senengane gelut kebiyen bela pangeranku. Ning aku iki yo anake ratu, ning kene iki gonku lair ning tanah Ibu Pertiwi Nuswantara Yahdawa iki.
Salam rahayu seluruh alam jagat semesta. Dan sebagai penutup, untukmu bertanggung jawab atas dirimu yang menghilangkan nilai-nilai luhurmu 500-an tahunmu, atas dirimu menghilangkan nilai-nilai luhurmu 500-an tahunanmu ini, pula 1000 tahunanmu ini yang dicicilkan oleh Tuhan, dimunculkan kembali sebagai pondasi pengetahuan menyongsong zaman akhir kali juga, pula sesungguhnya amat berguna bagi dunia. Menggantinya dengan kearap-arapan penuh nafsu bengkok terhadap Rasul, pula mendurhakai tanah leluhurnya sendiri, tanah Yadawa Nusantara Dwipa. Kulo ambali malih sebagai penutup, untukmu bertanggung jawab atas dirimu yang menghilangkan nilai-nilai luhurmu 500-an tahunanmu ini, pula ribuan tahunmu ini yang dulu sudah pernah dicicilkan oleh Tuhan, dimunculkan kembali sebagai pondasi pengetahuan penyongsongan zaman akhir kali juga. Biar wis tahu dilangki. Sebenarnya sangat berguna, amat berguna bagi dunia pula. Dikabulkan, dihilangkan, digantinya dengan kearap-arapan penuh nafsu bengkok terhadap Rasul, pula mendurhakai tanah leluhurnya sendiri, tanah Yadawa Nusantara Dwipa, panjenengan disuruh tanggung jawab. Tanggung jawab Rasul bareng-bareng. Atas Nusantara alam yang marah dan memperingatkan atas sukmamu dari unsur darinya, bagimu saat ini dihadirkan kehampaan jiwa meskipun dalam berkecukupan berkelebihan sekalipun. Karena jiwamu atasan waktu hanyalah tinggal menunggu meninggal waktu pengadilannya. Manakala jika langit menghendaki, bagimu yang kebiar dunia, peralatan kebiar duniamu teramatlah mudah untuk dikembalikan ke bumi. Atas segala kekotoran, kekhilapan, modernisasimu mengotori langit. Maka berbaik-baiklah engkau dalam berperanan dunia. Manakala atas bumi langit mengkerutkan dahimu, teknologi modern pun amat rentan diberi pelajaran oleh alam. Hendaknya dipergunakan sebaik mungkin. Digunakan sebaik mungkin. Kehormatan, pencapaian, peralatan, modernisasi kita semua. Dalam lajeng, bagimu seluruh rakyat Indonesia beragama berpecah belah, tercampur nafsu berkeliaran. Demikianlah maka bagimu untuk mengkoreksi diri. Bagimu ulama, ustadz kiai berpecah belah itu untuk mengkoreksi diri atas pencerahan, pemberitaan kami. Atas eyang Naya Kenggong Sabto Palon telah tiba. Demikianlah maka di tanah Yadawa inilah berada kuncinya bagaimana cara menjalankan Al-Quran secara menyeluruh. Dan bagimu, anak cucuku, Ustadz Kiai, masyarakat Nusantara semuanya, sudahkah engkau mengetahuinya? Apakah engkau sudah mengetahui bagaimana dalam menjalankan Al-Quran secara utuh, keseluruhan? Maka sesungguhnya kalian tidaklah mengetahuinya.
Maka tunjukkanlah kepada kami sedalam etika kesaksian langit, jika benar kalian mengetahui. Maka tunjukkanlah, wahai bangsa masyarakat, anak cucuku, pula Ustadz Kiai, ulama anak cucuku, bagaimana menjalankan Al-Quran secara utuh keseluruhan. Maka sesungguhnya panjenengan tidak mengetahui. Ketahuilah, disinilah berada kuncinya surat Ar-Rahman. Demikian pula berada kuncinya surah Al-Waqiah. Bagimu untuk mengkoreksi diri. Maka janganlah engkau merasa saling benar, terlebih merasa benar sendiri dalam beragama di atas agama-agama orang lain di muka bumi. Atas dirimu sendiri adalah bengkok terhadap Rasul kami Muhammad. Terlebih kuncinya Al-Quran, yang lebih tinggi pun disimpankan Tuhan di bumi asalnya Nusantara sebagai penjagaannya Tuhan terhadap Al-Quran. Atas segala bencana alam yang terjadi memerukaimu, atas tagihan, atas sukmamu darinya, kami bersama Maharatu Bhagawadwipa Nusantara 1, 13 September 2024. Atas alam terkadang mendiamkan diri, pula memurkaimu. Beragama-agamalah dengan agamamu yang mapan. Pula bagimu agama penutup zaman, agama Rasul Muhammad, janganlah engkau berebut benar pecah belah. Agar engkau menjadi umat yang bisa mengisi peradaban negara bumi masyarakat yang baik, tidak tertegur alam yang maha rinci. Demikianlah keterpecah belahan agama di sela-sela doa dan ibadahmu tak akan mampu mengikat bangsa kenegaraanmu. Pula bagimu anak bangsa pelaku kepemerintahan, agar engkau mengetahui wahyu 2 perkara. Atas adanya rezeki dan ekonomi adalah putaran duniamu, dan nafasmu adalah tauhidmu, dan pengetahuan adalah pintu menuju surga atau neraka ataukah ketersesatan. Demikianlah maka, apakah engkau akan bertahan dengan keadaan agamamu dan kehidupanmu, pula keadaan negaramu terhadap alam ke depan tak akan baik-baik saja. Dan bagimu yang sudah dilewati media channelnya beliau ini, segera bagikan pada sesama anak bangsamu beritanya kami ini, dan jadilah pahlawan untuk diri badanmu sendiri. Nuwun. Bhagawadwipa 1. Demikian yang saya sampaikan dari kami Satya Kisena, bersamanya Arahayu.